Dari sisi penampilan ini paling kontroversial karena apa? Jadi bilang W175 yang pakai stang tinggi seperti ini mungkin hanya Blacky waktu itu di komunitas kita ya. Dan setelah dikonfirmasi ke tempat lain ya rata-rata nggak berani pakai ini karena kesannya tuh tinggi. Ya, dari sisi penampilan kita lihat. Nanti di foto-foto banyak kita. Kesannya tinggi, ya, aneh, ya kata orang aneh. Tapi saya bilang keanehan ini menurut saya, tapi dibayar oleh yang kedua, ergonomis dan kenyamanannya. Video kali ini kita akan ngomongin seputar soal stang yang akan dipakai di W175 atau yang lebih cocok nanti dipakai oleh W175 kalian. Karena apa? Stang ini bisa dikatakan sangat penting karena pegang 3 peranan banget ya. Yang pertama dari sisi penampilan motor kalian mau seperti apa itu dari stang udah kelihatan. Yang kedua, ergonomisnya, kenyamanan di saat kalian riding pun kelihatan di sini. Yang ketiga, poin ketiga ini adalah handlingnya, karena setiap stang yang akan kalian pakai itu akan kalian rasakan enak atau enggaknya di saat kalian riding. Ya, jadi 3 poin ini yang akan kita utarakan di saat kita bahas stang di W175. Kalau ngomongin stang pertama, pasti semua orang bakal ngomong stang standar Kawasaki W175. Bahkan sampai detik ini pun perubahan stang di W175 tidak ada yang signifikan. Artinya masih pakai bentuk stang yang sama. Kalau bisa dibilang saat beli Kawasaki W175 ini, kesan pertama di saat kita riding, pertama kali motor ini datang adalah tidak nyaman, terlalu kecil stangnya dan terlalu membungkuk. Jadi seperti ini ya, posisi stang seperti ini akan terlalu membungkuk dan akhirnya sininya cepat capek. Jadi stang standar W175 dari sisi penampilan biasa karena itu standar. Yang kedua, dari sisi kenyamanan sangat tidak nyaman karena bungkuk. Dan ketiga, dari sisi handling biasa sih ya, karena memang sudah seperti itu ya, karena memang ini kan motor diciptakan untuk city touring ya. Artinya ya seperti itu aja, seperti motor tua yang dulu, lebih nyaman motor tua zaman dulu. Kalau CB bentuknya seperti ini seperti ini. Oke, itu ngomongin soal stang yang standar. Karena itu hitungan bulan kita langsung ganti ke stang yang seperti ini. Ini udah busuk stangnya. Ini stang yang hitungannya minggu ya, 3 hari setelah pembelian langsung kita ganti dengan stang seperti ini. Ini namanya stang model camar. Kalau orang-orang ngomong lebih cenderung lebih ke stang Japstyle ya. Dari sisi penampilan orang pasti ngomong ini Japstyle banget nih kalau udah pakai stang model samar seperti ini ya. Penampilannya pun naik lah ya, lebih nyaman. Kalau dari sisi ergonomisnya lebih nyaman karena lebih lebar ya, karena lebih lebar otomatis lebih nyaman. Oke, kita coba lihat ini ya. Nih, posisi stang standarnya kita taruh seperti ini. Dari sisi ergonomisnya nyaman karena ini posisinya setengah berdiri, setengah bungkuk ya, artinya nggak berdiri banget dan nggak bungkuk banget setengah. Tapi ya, karena saya pakai ini lumayan lama, ada sekitar 1 tahunan. Kalau sudah perjalanan sini sampai dengan Jakarta atau Jakarta sampai dengan Jawa Tengah atau lebih jauh lagi lah, hampir 300 km, posisi setengah perjalanan sini udah sampai, tetap nggak nemu ergonomisnya. Itu yang kedua. Dari sisi yang ketiga, dari sisi handling
karena posisi stangnya ini lebar, ya, stangnya ini lebar, karena ini stangnya lebar, jadi kalau kita masuk ke gang kecil, terus kita masuk ke tempat-tempat ramai atau antar mobil, kalau enggak di macet, ini biasanya akan nyenggol-nyenggol, ya. Jadi suka dukanya adalah di lebarnya stang. Karena itu, karena kita ngerasa masih capek ya, waktu perjalanan jauh masih capek, masih nggak nyaman, terus kita repot juga handlingnya, otomatis kita ganti ke stang berikutnya. Oke, kita buang dulu stang apa yang nomor 3, kita langsung buang. Ya, ini stang ke 3 kita. Dari sisi penampilan ini paling kontroversial karena apa? Bisa dibilang W175 yang pakai stang tinggi seperti ini mungkin hanya Blacky waktu itu di komunitas kita ya. Dan setelah dikonfirmasi ke tempat lain ya rata-rata nggak berani pakai ini karena kesannya tuh tinggi. Ya, dari sisi penampilan kita lihat. Nanti di foto-foto banyak kita. Kesannya tinggi, ya, aneh, ya, kata orang aneh. Tapi saya bilang keanehan ini menurut saya, tapi dibayar oleh yang kedua, ergonomis dan kenyamanannya. Karena apa? Di saat stang tinggi seperti ini, ya, posisi tangan kita ini lebih gantung seperti ini, jadinya itu lebih nyaman. Karena kita tuh tidak ada yang namanya, ya, jadi sini lebih nyantai, plus punggung sini lebih nyaman, ya. Karena itu kita pakai ini lumayan lebih lama dan lebih bulanan karena kita tahu. Oke, tapi kekurangan dari stang seperti ini adalah sisi handlingnya. Handlingnya itu nggak enak karena apa? Buat belok seperti ini, antara stang dengan ban kadang nggak sinkron karena itu tidak bisa kecepatan tinggi. Itu bahaya, ya. Makanya kekurangan dari stang ini adalah handlingnya kurang nyaman, dan yang pertama adalah penampilan, tidak semua orang suka. Oke, nanti kita simpulkan semua dari stang-stang ini mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang plus dan minus menurut saya sendiri yang sudah pernah pakai. Nanti biar kalian yang punya rencana untuk ganti stang untuk W175 kalian punya patokan gantinya. Oke, kita menuju ke stang kita yang terakhir. Kita buang dulu. Sudah jauh pergi. Oke, kita ke stang kita yang berikutnya. Inilah stang terakhir kita untuk saat ini. Kebetulan kalau stang model ini kita sebutnya stang model trail ya, atau model TS, Suzuki TS. Dan kebetulan untuk stang yang ini itu sudah ganti kedua karena stang yang pertama kita pakai dan waktu itu kecelakaan, makanya kita ganti ke stang yang kedua ini. Oke, kelebihannya apa untuk stang ini? Ini stang paling banyak dipakai oleh para komunitas W175, jadinya ini stang paling familiar buat mereka. Tapi ada beberapa yang bilang bahwa ini modelnya paling bisa masuk ke motor ini karena motor yang baru pun W175 TR sudah pakai model stang seperti ini. Oke, kita ngomongin masalah penampilan. Penampilan memang paling umum dan paling banyak pakai sehingga kenyamanannya pun pasti dapat. Sangat-sangat dapat. Cuma tidak bisa seperti stang yang tinggi. Jadi berarti stang kita yang ketiga ya. Karena masih ada bungkuk di sini. Ya, apalagi kalau nggak seperti punya saya ini. Karena si Blacky ini sudah diganti pakai riser, ada tambahan risernya. Jadi ada kenaikan sekitar 7-5 mili. Ya. 7-5 cm, sorry. Jadi udah rasanya sudah nyaman. Ada riser seperti ini. Ya. Terus kita juga udah turunkan karena memang style kita sekarang adalah ke street ya.
artinya kita udah kayak triple street, udah kayak triumph street ya, triple street, jadi otomatis kita turunin, jadi ini lebih turun. Dan sisi penampilan otomatis kalian bisa lihat sendiri Blacky sekarang seperti apa, dan ini paling banyak yang lebih suka dan lebih bilang kalau ini udah everlasting, artinya sampai kapanpun pakai ini jelas nggak ada yang bosan melihatnya, malah semakin bagus. Karena itu pun ini yang paling lama kita pakai. Terus dari sisi ergonomis yang kedua, saat pakai ini posisi badan kita ternyata masih berdiri, masih tegak, dan kalau perjalanan jauh pun masih nyaman. Dari sisi handling itu juga paling nyaman. Karena apa? Saat kita belok dan saat ini kecepatan tinggi dan posisi jauh pun, perjalanan jauh pun kita masih nyaman. Mungkin karena dibantu oleh riser ini. Dan saat kita lalu lalang di jalan macet atau di gang, atau kita lagi di posisi ya tidak memungkinkan jalan, ini juga stangnya masih enak. Oke, itu dia. Jadi si Blacky ini udah ganti stang berapa kali? Udah ganti jenis stang, 1 standar, 2 model samar, 3 model stang tinggi, yang terakhir model Suzuki TS ya, atau stang trail. Jadi sudah 4 model. Tapi kalau ganti stang sendiri, untuk stang tinggi udah ganti 2 kali karena udah kecelakaan 2 kali, dan stang model TS ini udah diganti juga 2 kali. Oke, kita sekarang kembali ke kesimpulannya. Dari 4 stang yang pernah dipakai oleh Blacky ini, Kawasaki W175 kesayangan kita ini, ada stang standar, ada stang samar, ada stang tinggi, dan ada stang yang terakhir kita pakai ini adalah stang TS ya, atau stang model trail. Jadi kalau dilihat dari 3 poin yang kita angkat, yaitu dari sisi penampilan, dari sisi handling, terus dari sisi ergonomis atau kenyamanannya, maka kalau menurut saya sebagai empunya W175 ada plus minusnya sendiri. Cuma yang paling di tengah-tengah dan paling bisa dipakai adalah untuk harian, untuk touring, dan untuk kecepatan tinggi, nanjak, ataupun di jalan-jalan yang ekstrim. Itu tetap yang terakhir. Karena apa? Karena ini paling middle di tengah-tengah. Jadi model TS atau trail ini adalah model yang paling bisa dilihat secara baik dari sisi penampilan, dari kenyamanan juga masih enak. Kalau kalian pakai racer tambahan ya, tambahan racer yang ini, atau dari sisi yang ketiga yaitu handling, karena ini adalah handling yang paling enak. Tapi kalau ditanya yang paling nyaman dari tiga poin stang mana, kalau dari sisi yang pertama yaitu penampilan, otomatis adalah di model ini ya, itu paling masuk. Kalau yang dari sisi kenyamanan, ergonomis, tetap yang model tinggi, stang tinggi itu lebih nyaman. Kalau kalian touring itu lebih nyaman. Terus yang poin ketiga dari sisi handling, otomatis tetap yang dapat adalah model TS atau model trial, karena ini handlingnya paling bisa di semua medan. Oke, jadi kalian yang punya Kawasaki W175 mau milih stang apa, paling enak stang apa, semoga video ini bisa buat rekomendasi kalian milih stang buat W175 kalian. Oke, itu dulu dari kita. Selalu saya ingatkan dan ingatkan lagi supaya channel kita terus bertumbuh dan menjadi lebih baik buat menampilkan semua informasi kepada kalian semua. Jadi kalau ada pertanyaan, terus isi di kolom komentar kita. Dan jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol notification supaya kita terus bisa membuat video baru dan kita infokan. Oke, itu dulu dari kita. Dengan saya, Firman Ediansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.